Menjadi satu-satunya member NCT Illichil yang berasal dari Jepang, tidak membuat Yuta segan untuk akrab bersama para member. Nakamoto Yuta, atau yang akrab dipanggil Yuta, lahir di Kadoma, Osaka, Jepang pada tanggal 26 Oktober 1995. Ia merupakan lead dancer, sub-vokalis, dan sub-rapper di NCT. Selain tergabung dalam unit NCT Illichil, Yuta juga bergabung bersama unit NCT U yang dimulai dengan lagu spesial Stage I Wanna Be a Celeb milik Celeb 5. Di dalam keluarganya, Yuta adalah satu-satunya anak laki-laki. Ia memiliki kakak perempuan yang usianya terpaut 1 tahun lebih tua darinya dan memiliki adik perempuan yang terpaut 5 tahun lebih muda darinya. Ia pernah berkata jika ia sangat mengagumi ayahnya lebih dari siapapun dan berharap bisa sepertinya. Semasa sebelum debut, Yuta merupakan pemain sepak bola yang handal ketika remaja. Ia menjadikannya hobi dan mulai aktif bermain sejak umur 6 tahun. Akan tetapi, ia mulai berhenti bermain secara aktif pada usia 15 tahun ketika ia mulai fokus untuk menjadi idol. Maka tak heran jika ia ahli dalam bermain bola. Bahkan Yuta sempat memiliki cita-cita menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Sembari menekuni hobinya tersebut, Yuta menempuh pendidikannya di Yashima Gakuen High School. Yuta yang dijuluki Takoyaki Prince mengungkapkan bahwa jika keinginannya menjadi seorang penyanyi dimulai ketika ia melihat TVXQ, boyband di bawah agensi SM Entertainment tampil di atas panggung. Melihat kesuksesan TVXQ dari televisi, membuat Yuta akhirnya berambisi dan berkeinginan untuk menjadi seorang idol. Ia pun mencoba berbagai macam audisi yang ada di agensi Jepang, namun ternyata ia terus saja mengalami kegagalan. Kemudian ia berpikir mungkin saja agensi-agensi tersebut tidak menyukai gayanya dalam bernyanyi dan menari. Akhirnya, ia mencari agensi yang sekiranya bisa menerima gayanya tersebut. Hingga pada tahun 2011 ada pencarian bakat SM Global Audition di Osaka. Yuta pun memutuskan untuk mengikuti audisi tersebut meskipun ia tahu jika tingkat kelolosannya sangatlah kecil. Dalam audisi tersebut, Yuta menyanyikan lagu Stand By You milik TVXQ. Ia sempat pesimis karena merasa jika kemampuannya sangatlah terbatas. Ternyata, ia berhasil lolos setelah mengalahkan para pesaingnya yaitu sekitar 10.000 peserta. Di tahun 2012, ia memulai trainingnya untuk menjadi seorang idol. Sayangnya, ketika Yuta dinyatakan lolos audisi, ia sempat tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke Korea Selatan. Karena tekad yang kuat ingin menjadi idol, ia berusaha membujuk dan meyakinkan orang tuanya. Setelah berhasil meyakinkan orang tuanya, ia pun pergi ke Korea Selatan. Akan tetapi, selama masa training, Yuta mengungkapkan jika ia mengalami banyak kesulitan. Mulai dari budaya dan bahasa yang berbeda hingga para peserta training yang lain yang dianggap lebih mahir darinya. Menjelang 2 tahun menjalani masa training, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2014, SM Entertainment secara resmi memperkenalkan Yuta untuk pertama kalinya. Ia diperkenalkan menjadi salah satu anggota SM Rookies melalui kanal YouTube SM Tone yang bertajuk Happiness of SM Rookies. Semenjak bergabung menjadi anggota SM Rookies, Yuta lebih dikenal dari hari ke hari. Berbagai macam kegiatan pradebut telah ia lakukan, seperti Variety Show EXO 90 2014, Abnormal Submit, hingga SM Rookie Show. Tepat pada bulan Juli 2016,
Yuta mulai debut resminya bersama NCT Illichil dengan lagu Fire Truck. Yuta pun menjadi idol pertama di SM Entertainment yang berasal dari Jepang. Hebat bukan? Seorang idol yang berasal dari luar Korea Selatan kerap kali selalu mendapat perhatian yang ekstra dari kinets netizen Korea. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2020. Dilansir dari popera.com, Yuta mengalami kontroversi yang hebat karena ia berteman dengan Rekun, seorang YouTuber dengan konten anti-Korea. Yuta mengaku jika ia baru saja dekat dengannya karena sama-sama berasal dari Jepang dan saling memfollow di akun Instagram. Hal ini tentu membuat kinets murka dan Yuta pun mendapat banyak hujatan serta kritikan. Untuk memulihkan keadaan yang sedang terjadi, akhirnya ia mengunfollow akun milik Rekun. Selain hal tersebut, menjadi seorang idol dari luar Korea juga terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam hal pekerjaan. Sebelumnya, setelah ia debut, Yuta tidak memiliki proyek tunggal selain di proyek NCT. Itu juga ada beberapa bagiannya di video yang sedikit disorot. Yuta seolah-olah dianaktirikan oleh SM. Kemudian, para NCTzen seolah menuntut kepada SM untuk memberikan Yuta project. Entah menuruti permintaan dari NCTzen atau tidak, SM membuat project untuk Yuta yaitu Yuta at Home pada tanggal 24 November 2020. Yuta at Home merupakan sebuah acara radio yang disiarkan di stasiun radio Jepang. Tujuan dari membuat konten tersebut awalnya adalah untuk promosi NCT Illichil dan mini album ketiga Loveholic Japanese version di Jepang. Selanjutnya, Yuta mendapatkan jadwal lain, yaitu ia dipilih menjadi model Japanese Magazine PMC dan Ginger, serta menjadi model endorse parfum Tom Ford Neroli Portofino di konten YouTube Vogue Japan. Walaupun begitu, menurut NCTzen, Yuta masih tidak diberlakukan seperti halnya member NCT yang lain. Bahkan saat era NCT World Eat, mereka menjalani photoshoot untuk Vogue Korea. Namun, foto Yuta menjadi satu-satunya foto yang tidak diupload di Instagram milik mereka. Yang lebih bikin mirisnya adalah di dalam video photoshoot tersebut, Yuta hanya ditampilkan dalam durasi 1 detik dari total durasi 1 menit. Berikut beberapa curahan NCTzen yang mengharapkan Yuta diberikan proyek tunggal yang lebih baik lagi. Di samping berbagai ketidakadilan yang Yuta terima, ternyata kehadirannya di dunia entertainment kini mendapat antusiasme yang besar. Menurut artikel dari Oricon News Japan yang diposting tanggal 26 Februari 2021, mengungkapkan bahwa Yuta merupakan artis laki-laki asal Jepang yang memiliki jumlah pengikut terbanyak di Instagram, yaitu 4,9 juta. Jumlah tersebut kian bertambah dari hari ke hari dan saat ini telah mencapai 6 jutaan lebih pengikut. Selain itu, Yuta juga mendapat pengakuan yang baik di masyarakat dengan menjadi 100 orang Jepang yang dihormati di dunia versi Newsweek Jepang 2021. Hal ini tentu membuat para NCTzen sangat gembira setelah segala sesuatu yang pernah dialami oleh Yuta selama ini. Like jika suka dengan video ini, dislike saja jika tidak suka, dan ditunggu video kami selanjutnya. Dadah!